Halo Sobat Suara Ruai, balik lagi sama gue di sesi ulasan yang bakal bikin otak kalian muter dan mata kalian melek. Hari ini kita bakal bedah tuntas curhatan dan pastinya peringatan keras dari sosok yang kalian semua pasti udah nggak asing lagi, Bapak Yusuf Hamka, atau yang akrab dipanggil Babah Alon. Dan dengerin gue baik-baik ya, ini bukan sekedar gosip warung kopi murahan. Kita lagi ngomongin ancaman revolusi, konglomerat hitam, dan hukum di negeri kita tercinta ini. Jadi gue minta tolong banget nih, pantengin ulasan ini sampai habis, jangan berani-berani di-skip 1 detik pun, atau kalian bakal ketinggalan konteks krusial yang bisa bikin gagal paham. Oke, siap? Mari kita bongkar. Nah, ini dia pertanyaan mautnya. Coba deh kalian pikir, pakai logika aja nih bos. Babah Alun ngeluarin peringatan yang benar-benar meledak-ledak. Kata beliau, kalau kesenjangan sosial ini nggak cepat-cepat dibenahi, kalau yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin terus, ujung-ujungnya apa coba? Revolusi! Ya kalian nggak salah dengar, revolusi. Ini peringatan keras buat siapa aja elit di atas sana yang lagi asyik menari di atas penderitaan rakyat. Bahaya banget buat negeri ini. Dan yang bikin omongan ini berbobot, ini keluar langsung dari mulut seorang pengusaha sukses yang tahu persis gimana duit dan kekuasaan itu muter di atas sana. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, kemanusiaan di atas identitas, realitas di akar rumput. Sebelum kita ngomongin politik tingkat dewa, mending kita turun dulu ke janganan. Isu identitas ini kan sering banget tuh digoreng sama oknum-oknum gak bertanggung jawab buat memecah belah kita. Kalau kita tarik mundur ke zaman sebelum reformasi 98, tensi rasial dan agama emang sering banget dimainin. Teman-teman etnis Tionghoa sering jadi kambing hitam. Kelam banget lah pokoknya masa-masa itu. Tapi coba lompat ke Agustus kemarin di pemakaman karet bifak, pas tragedi meninggalnya Ananda Avan Kurniawan, realitasnya beda total men. Ada 150.000 driver ojol ngumpul. Ratusan ribu, bos. Dan coba tebak, siapa satu-satunya pria keturunan Tionghoa yang berani hadir langsung di depan liang lahat? Ya, Babah Alun. Toko-toko elit lain pada tiarap, ketakutan, tapi dia malah datang, nyetir sendiri, naik ojek pula ke dalam, dan disambut layaknya saudara. Nggak ada tuh rasisme, nggak ada kebencian. 150.000 motor, 150.000 doa. Merinding nggak tuh kalian dengernya? Dan gilanya lagi nih, di tengah kerumunan massa yang lagi berduka dan emosinya lagi memuncak itu, Babah Alun malah diminta sama keluarga korban untuk kasih sambutan. Lu bayangin aja nyalinya segede apa. Dia pegang mic, santai, dan ngeluarin kutipan sakti ini buat nenangin 150.000 ojol yang lagi marah. Dia bilang, hati boleh panas, kepala tetap dingin, serahkan kepada hukum. Dia ingetin para ojol, kalian ini garda terdepan ekonomi. Jangan gampang diprovokasi. Kalau toko-toko pengusaha ketakutan terus pada tutup warung, ujung-ujungnya kalian juga kan yang repot nggak dapat pesanan makanan. Logis banget kan omongannya? Dan boom, masa yang tadi panasnya minta ampun langsung nurut dan bubar dengan tertib. Kalau ngomongin soal nyali, cerita yang satu ini agak kocak sih, tapi heroik abis. Jadi, tanggal 31 Agustus, jam 3 pagi buta, HP Babah Alun penuh sama 20 miss calls. Dari siapa coba? Anggota DPR kita, Uya Kuya. Uya Kuya ini lagi panik sejadi-jadinya karena rumahnya dijarah massa. Sampai-sampai polisi dan TNI aja katanya nggak bisa nembus ke sana. Lift dimatiin, Uya nunggu sambil nahan kencing bawa-bawa 2 koper kayak pengungsi. Terus apa yang dilakuin Babah Alun? Cuma pakai kaos oblong, celana pendek, sandar jepit zaman now. Dia nyetir mobil sendirian nembus massa buat jemput Uya Kuya. Dia buka kaca, senyum santai, bilang Assalamualaikum. Dan lu tahu nggak, massa malah ngebukain jalan buat dia. Babah Alun bilang waktu tahun 98 orang Tionghoa dibantu pribumi, nah sekarang gilirannya dia yang bantu. Keren parah asli. Lanjut, kita masuk ke bagian kedua, menyapu para koruptor, pandangan makro. Nah, dari urusan akar rumput tadi, kita naik level ngebahas urusan makro. Sekali lagi ya Sobat Suara Ruai, gue di sini netral, nggak mihak kiri atau kanan. Kita cuma membedah habis-habisan pandangan sumber kita ini. Nah, menurut kacamata Yusuf Hamka, pemerintahan saat ini tuh lagi ngelakuin aksi bersih-bersih besar-besaran. Babah Alun belak-belakan bilang, dari semua presiden, Prabowo ini yang nyalinya paling gede. Kenapa? Karena menurut beliau, presiden berani nyapu bersih raja minyak, raja batubara, dan konglomerat-konglomerat yang selama ini mainnya di area abu-abu atau malah hitam pekat. Bahkan pejabat yang baru dilantik dan dikasih bintang kehormatan pun, kalau ketahuan salah langsung disikat habis. Dalam pandangan Hamka, ini semua dilakuin demi menciptakan keseimbangan ekonomi, biar negara kita nggak cuma dikuasai sama segelintir oligarki doang. Dan ini otomatis ngebawa kita balik ke inti peringatan dia di awal ulasan kita tadi. Perhatiin deh kutipan tajam dari beliau ini. Menurut Hamka, kebijakan sikat habis koruptor ini mutlak, wajib dilakuin. Lebih baik sekarang negara menyikat habis korupsi,
motong habis para mafia, daripada membiarkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, yang akhirnya ujung-ujungnya meledak jadi revolusi sosial. Buat dia, langkah tegas ini tuh ibarat narik rem darurat, supaya negara kita nggak bablas nabrak tembok kehancuran. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. David melawan Goliat, pertarungan hukum multitriliun rupiah. Oke, siap-siap, karena kita masuk ke bagian yang paling gila. Baba Alun ini ternyata nggak cuma jago ngomong doang, tapi dia praktisi yang berani ngelawan sistem dan konglomerat hitam lewat jalur hukum. Di perjalanan hukumnya, ada 3 kasus raksasa dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan Yusuf Hamka. Pertama, dia menang lawan Bank Syariah karena dia difitnah, padahal tujuannya murni cuma mau ngelindungi integritas syariah biar orang kecil nggak dizalimi. Kedua, kasus Bank Yama. Wah, ini epik banget, bos. Dia sempat dituduh Kementerian Keuangan ngemplang utang BLBI. Baba Alun langsung nantang balik. Kalau saya ngutang 1 perak, saya ganti 1 triliun. Tapi kalau saya nggak salah, ganti saya 1 perak aja. Sampai akhirnya Pak Mahfud MD waktu masih jadi Menko Polhukam, turun tangan langsung, bedah datanya, dan secara publik menyatakan Yusuf Hamka yang benar. Dan sekarang dia lagi maju di kasus ketiga yang skalanya bikin merinding. 113 triliun rupiah. Nolnya ada 12, bos. Angka segila ini dihitung pakai formula bunga resmi dari Bank Indonesia dan udah diaudit sama firma akuntan publik kelas dunia sekelas Ernst & Young. Dia nundut konglomerat yang udah ngerugiin dia habis-habisan. Terus, apakah dia butuh uangnya buat foya-foya? Nggak sama sekali. Yusuf Hamka tegasin, dia ngelakuin ini buat ngelawan fitnah dari buzzer-buzzer suruhan dan LSM bayaran. Dia cuma mau nyari kepastian hukum, supaya orang nggak gampang nge-framing dan nginjek-nginjek hak orang lain. Rencananya nih, kalau duit ini cair, sebagian bakal dikasih ke pemerintah dan sisanya buat kemaslahatan umat, kayak ngebangun jembatan. Gila bener kan orang ini? Terakhir nih, bagian keempat. Kebijaksanaan sang provokator kebaikan. Pemikiran akhir. Nah, setelah kita bahas urusan hukum yang bikin kepala pusing 7 keliling, mari kita tarik napas sebentar ya. Di balik gaya nyantriknya yang suka gundulin kepala dan omongan yang super blak-blakan, ternyata ada filosofi hidup yang dalam banget dari sosok Yusuf Hamka ini. Beliau ini mu'alaf dari umur 24 tahun, diislamkan langsung oleh ulama besar Buya Hamka. Dan misi hidupnya cuma satu, mengharumkan nama Islam dengan cara sedekah dan ngebantu sesama. Makanya, nilai hidup yang selalu dia pegang tergambar sempurna di hadis Nabi Muhammad SAW ini. Bahwa status kekayaan atau jabatan tinggi itu nggak ada artinya sama sekali kalau kita nggak bermanfaat buat orang lain. Dan Baba Alun ngebuktiin itu. Bukan pakai teori omong kosong, tapi pakai uang pribadinya sendiri buat bagi-bagi makanan, buka warung nasi kuning murah meriah, sampai ngasih beasiswa. Mengutip filsuf Romawi Seneca, pepatah ini benar-benar nyentil kita banget nih. Kita ini sering banget merasa waktu kita di dunia ini cuma sebentar, tapi nyatanya kita sendiri yang terlalu banyak buang-buang waktu buat hal yang nggak penting. Buang waktu buat benci antar suku, buang waktu buat rasisme, buang waktu buat dengerin buzzer yang kerjanya cuma manasin suasana politik. Harusnya waktu kita itu dipakai buat bangun negeri ini, buat merajut toleransi, kayak yang ditunjukin sama masyarakat kita di akar rumput tadi. Wah, panjang juga ya. Gimana nih Sobat Suara Ruwai? Otak kalian udah panas belum nerima asupan daging semua hari ini? Makanya, biar kalian makin pintar dan gak gampang dikibulin oknum, dukung terus channel Suara Ruwai. Simak juga nih ulasan-ulasan kita yang lama, dan pastinya tungguin konten kita yang bakal datang. Buat kalian yang baru mampir, ayo dong dibantu subscribe, like, dan ramaikan kolom komentar. Oh iya, gue punya janji spesial nih bos. Kalau channel ini tembus 100.000 subscriber, kita nggak akan pakai suara AI lagi. Suara Ruwai bakal langsung rekrut host profesional, manusia asli beneran, buat nemenin kalian bahas isu-isu panas. Jadi, buruan di-share ke grup WhatsApp keluarga atau tongkrongan kalian. Sebelum gue bener-bener pamit, gue mau nanya nih. Dari semua cerita gila tadi, mulai dari masuk ke kerumunan ratusan ribu ojol, nyelamatin uya-kuya, sampai nuntut 113 triliun, apa pendapat kalian soal peringatan dan aksi beraninya Baba Alun ini? Apakah kalian setuju kalau Indonesia emang butuh tindakan tegas kayak gini, biar nggak terjadi revolusi? Coba deh, tulis opini kalian yang paling pedes dan paling cerdas di kolom komentar di bawah sekarang juga. Tenang aja, bakal gue bacain satu-satu. Oke, gue pamit undur diri dulu. Tetap waras, tetap kritis, dan sampai jumpa di tayangan Suara Ruwai berikutnya. Ciao!